Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Allah mempertemukan kita dalam suasana yang insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sanjungan kepada Nabiullah, manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk di dalam golongannya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, belakangan ini kita disibukkan dengan berita bagaimana seorang Nabiullah, kekasih Allah, kembali dihebohkan, namanya divisualisasikan dalam sebuah karikatur. Mari kita bahas sedikit tentang apa fenomena ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, perintah untuk mengatakan ini kepada umatnya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahwa konsekuensi daripada mencintai Rasulullah SAW adalah dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Bagi orang-orang yang mendengki beliau, bagi orang-orang yang mencaci beliau, beliau dalam riwayat tidak pernah marah ataupun tersinggung apabila pribadinya dihina, apabila pribadinya diusik. Tapi kita sebagai umatnya bagaimana? Apakah kita merasa diam? Kemudian kita merasa bahwasanya Rasulullah tidak pernah bergeming terhadap fitnah yang ditujukan kepada diri pribadinya? Iya. Tapi kita sebagai umatnya, kita harus mempunyai ghirah bahwasanya junjungan kita, Nabiullah, Nabi yang kita ikuti ajarannya, sedang diusik oleh orang lain, maka kewajiban kita adalah menunjukkan ghirah itu. Kita tidak akan pernah terima terhadap perbuatan-perbuatan yang menistakan nama beliau. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencacimu wahai Muhammad, mereka itulah yang akan terputus, mereka itulah yang akan terpotong, mereka itulah yang akan dimusnahkan kelak. Bukan tentang siapa Rasulullah SAW yang kemudian diganggunya. Para malaikat pun tidak menerima. Kita lihat bagaimana peristiwa Rasulullah SAW ketika ingin hijrah ke Taif. Bagaimana warga Taif yang saat itu diprovokasi oleh penguasa setempat pada saat itu untuk menolak kehadiran Rasulullah SAW. Mereka menyambut kehadiran Rasulullah SAW dengan lemparan batu. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW berlindung di kebun-kebun. Beliau menderita dengan lemparan-lemparan batu yang dia terima, bahkan mengenai rahang beliau lepas tanggal salah satu gigi beliau. Apa yang terjadi? Satu dari malaikat datang, malaikat Malik daripada Jabal Taif itu datang ke beliau menawarkan, jika perlu gunung ini akan aku terbalikkan wahai Rasulullah. Satu contoh jamaah rahimakumullah, malaikat pun siap membela Rasulullah kapanpun. Entah bagaimana kita tidak punya sikap terhadap apa yang terjadi selama ini. Sebagai seorang muslim, sebagai pengikut Rasulullah, maka hendaknya kita menunjukkan ketidakterimaan kita, kita menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap tindakan seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam
bersabda dalam sebuah kesempatan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dikatakan beriman seorang di antara kalian sampai dengan benar-benar hawa nafsunya mengikuti apa yang aku diutus atasnya. Maka bagi kita sebagai orang yang beriman, orang mengaku sebagai umat Rasulullah, adalah bagi kita mengikuti apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Apa? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Memang kita saling kasih sayang sesama kita, tapi terhadap kezaliman, terhadap kekufuran, terhadap penistaan, kita harus tetap bertindak. Kita harus menunjukkan kata-kata syiddah itu. Kita harus menunjukkan sikap syiddah kita. Jemaah rahimakumullah, terakhir Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman seorang di antara kalian sehingga, kata Rasulullah, diriku ini menjadi lebih dicintai bagi dia daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau orang tua kita saja dicemooh, kalau orang tua kita saja dinistakan, kalau orang tua kita saja disepelekan, bagaimana marahnya diri kita? Lantas jangan pernah berdiam apabila ada orang yang mengganggu daripada kemuliaan Rasulullah SAW, junjungan kita. Semoga apa yang kita tunjukkan sebagai sikap ini menjadi cerminan daripada kecintaan kita kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan golongan-golongan yang cinta dengan beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.